Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Main TV dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita menghadirkan tentang pemaparan visi dan misi calon Ketua OSIS Manpat Kebumen periode tahun 2021-2022. Pemaparan visi dan misi ini menjadi sangat penting karena nanti para audien, wabil khusus adalah siswa Manpat Kebumen sebagai calon yang memilih, mohon maaf, nanti akan tahu persis bagaimana visi dan misi yang disampaikan oleh masing-masing calon ketua OSIS Manpat Kebumen. Sehingga tidak seperti istilah atau ungkapan membeli kucing, ya, membeli ya, mohon maaf ya, membeli kucing dalam karung ya. Sehingga nanti para siswa Manpat Kebumen itu tidak salah pilih atau salah beli ya Pak Rusdi ya. Betul. Iya, sehingga dengan adanya pemaparan visi dan misi ini diharapkan nanti para siswa dan sivitas akademika Manpat Kebumen itu tahu persis bagaimana visi dan misi sekaligus program kerja atau barangkali mimpi ya yang nanti akan disampaikan oleh pasangan nomor 2 yang secara singkat, yang satu ini namanya Mas Raihan, yang sebelahnya sebagai wakil ketua adalah Mbak Anggi. Nanti untuk sesi pertama adalah penyampaian profil secara singkat. Jadi nanti ketua dan wakil untuk menyampaikan profil secara singkat, nama, kelas, kemudian barangkali perlu alamat orang tua atau apapun yang perlu ya, monggo ya kan. Kemudian nanti di sesi kedua kami selaku host akan menanyakan program kerja atau barangkali masalah-masalah yang dihadapi oleh para siswa Manpat Kebumen dan bagaimana mencari solusi atau pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga nanti adalah kampanye singkat. Jadi nanti ini paslon untuk menyampaikan kampanye kepada audien secara singkat bagaimana nanti untuk menarik massa. Sehingga saatnya nanti pada saat pemilihan paslon ini mendapat simpati yang luar biasa sehingga memperoleh suara yang terbanyak. Diharapkan nanti bisa jadi amin ya robbal alamin. Oke, karena waktunya singkat, kita langsung saja kepada sesi yang pertama adalah penyampaian profil secara singkat masing-masing ini ya. Calon ketua OSIS Manpat Kebumen, dari ketuanya dulu nih Mas Raihan ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Royhan Zaki Auladi dari kelas 11 IPS 4. Alamat saya Desa Banjarja, RT 2 RW 3, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Desa Banjarja ya, Kecamatan Kuarasan. Iya. Tangganya Bu Huda ya. Tangganya Bu Huda, tangganya Cak Rus juga ini. Iya, agak keras. Kemudian apalagi? Alamat sudah. Kemudian santai saja Mas. Nggak usah tegang ya. Ini calon-calon pemimpin ya masa depan ini ya. Iya, harus dilatih sejak dini nih Pak Cak Rus ya. Iya, siapa tahu nanti jadi presiden pengganti Jokowi ya. Amin, amin ya robbal alamin. Harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Misalkan dimulai dari hal kecil. Oke, bagus Mbak Anggi ya. Silakan lanjut lagi, Mas Royhan. Apa yang perlu diketahui? Apa yang perlu diketahui? Rakyatmu. Kelas berapa Mas? Kelas 11 IPS 4. 11 IPS 4. Berarti sama dong dengan paslon nomor 1 itu Mas Joseph ya? Mas Joseph. Oke, satu kelas terjadi ada 2 calon ketua ini Cak Rus. Luar biasa. Berarti kelas 11 IPS 4 ini melahirkan calon-calon pemimpin. Iya, dalam ruang lingkup kecil OSIS Pak. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi calon Bupati Kebumen ya kan. Calon Gubernur Jateng dan yang paling tinggi calon orang nomor 1. Iya, anak harus luar biasa ya. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Rusdi ya.
Ada lagi yang perlu disampaikan terkait dengan profil Mas Raihan? Sepertinya cukup itu sudah. Oke ya, iya. Oke, gantian kepada calon wakilnya ini. Pasangannya Mas Raihan, Mbak Anggi, silakan. Nama lengkap? Halo pemirsa My TV, perkenalkan nama saya Anggi Oktavia. Oke. Kelas 11 IPS 4, satu kelas sama Raihan. 11 IPS 4 lagi nih ya. Luar biasa ya. Banyak bibit-bibit pemimpin tumbuh atau tukul dari 11 IPS 4. Ini sudah ada 3 ya, secara apa namanya? Regenerasinya ya, statistik sudah 3 ini. Betul. Calon ketua 2, wakilnya 1 yang muncul ya. Oke, Mbak Anggi ya, lanjut Mbak Anggi. Alamat saya di Desa Rogodadi, Kecamatan Buayan. Rogodadi. Iya, Desa Rogodadi. Bapak tahu? Oh tahu, yang ada pedusnya itu? Iya Pak. Oh pedusnya masih? Masih dong Pak. Oke, itu. Kapan-kapan mampir ya Pak. Oke, pedus itu merupakan ini Pak, apa namanya? Hewan yang seperti sidat dalam bahasa Jawa. Oh iya. Tapi ukurannya tuh lebih besar. Lebih besar ya? Iya. Ini termasuk salah satu hewan yang barangkali dilindungi nih Cak. Dilindungi ya bagi ya. Oleh siapa? Oleh negara tentunya. Dan ini merupakan ikon atau kebanggaan desa atau rakyat Rogodadi Kecamatan Buayan. Oke lanjut Mbak Anggi ya. Luar biasa ini. Sudah? Sudah cukup. Profil orang tua nggak perlu ya? Nggak perlu ya. Oke, yang penting minta doa restu pada orang tua ya. Birrul walidah ini harus itu ya. Oke, untuk sesi 1 sudah ini pemaparan profil sangat singkat tapi sangat padat dan mudah-mudahan audien para pemilih nanti paham betul ya terhadap sosok Mas Raihan ini dari Banjarja, Kuarasan berpasangan dengan Mbak Anggi dari Rogodadi, Kecamatan Buayan. Oke, untuk sesi yang kedua ini adalah pemaparan visi dan misi. Ini yang mau memaparkan visi dan misi ketua atau bersama-sama ini, bersama wakil ini? Ketua saya. Oke, calon ketua ya. Calon ketua menyampaikan visi dan misinya ya. Oke, harus lantang biar semuanya paham dan terdengar jelas ya. Silakan Mas Raihan. Oke, kami adalah calon kandidat OSIS pasangan nomor 2 dan visi kami adalah visi membentuk siswa-siswi Manfaat Kebumen memiliki kepribadian yang luhur, aktif, kreatif, inovatif, amanah dan berakhlakul karimah serta selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan misinya adalah misi 1. Mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah bagi para siswa untuk menyalurkan ide, kreativitas, dan bakatnya. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan yang positif antara siswa dan guru. 4. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dan rasa persatuan antar organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di Manfaat Kebumen. Dan yang kelima, menerapkan budaya gemar membaca dan berliterasi agar siswa memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Oke, tepuk tangan dulu ini Cak Rus ya. Iya, tadi itu pemaparan visi dan misi ya. Iya. Visi dan misi ada 5. Ini ada panca misi ya. Ya nanti boleh dirumuskan sendiri panca misi, panca krida atau pancasona boleh itu ya, seperti nama wayang itu. Pancaroba jangan itu musim Pak. Itu musim ya. Oke, dari kelima visi itu tujuan yang hendak dicapai itu Mas ya. Tujuan yang hendak dicapai selama kamu memimpin kalau nanti terpilih ya sebagai ketua dan wakil ketua OSIS Manfaat Kebumen. Dari 5 itu yang menjadi apa namanya ya skala prioritas. Ya saya yakin semuanya menjadi prioritas ya kan. Tapi yang menjadi skala prioritas. Izin menjawab. Oke, silakan Bagi. Salah satu misi yang menurut kita perlu diprioritaskan itu misi nomor 2. Nomor 2 ya. Iya.
saya bacakan, menjadikan OSIS sebagai wadah bagi para siswa untuk menyalurkan ide, kreativitas, dan bakatnya. Oke, luar menyalurkan biasa. ide ya, Ya, kreativitas dan bakatnya. Oke, betul sekali itu. Karena ide ya itu bagian dari sebuah mimpi, Pak Rusti. Mimpi ya. Iya, tanpa ide kita tidak bisa mewujudkan sesuatu. Jadi ada ide, ya kan? Kemudian ada narasi, kemudian ada tindakan. Itu baru terwujud. Iya. Luar biasa. Jadi Luar biasa. untuk menampung ide-ide yang ada di Siswa-siswi. iya, siswa-siswi manfaat Kebumen. Jadi siap menampung ide apapun ya. Ya tentunya ide yang bagus ya, ya. selagi itu positif, kita tetap mendukung. Kita dan tampung, kita dukung, terus kita berusaha untuk apa? Nggih. Mewujudkannya ya. mewujudkan idenya. Iya. Terkait dengan kreativitas tadi disebut itu. Kreativitas itu kan suatu apa namanya? Kreatif itu dari kata mencipta ya. Ya, Mencipta. Jadi kreativitas sangat penting di era sekarang ini ya. Jadi orang kalau tanpa kreatif itu hidupnya akan mati. Ya. Hidupnya akan mati. Hidupnya akan mati. Jadi kreativitas perlu digali, itu luar biasa ini. Luar Pak biasa Lutfi ya? Oh. Iya. Oh iya, visinya luar biasa. terima kasih Bapak. Yang perlu digarisbawahi itu mungkin apa, Mbak Anggi ya? Kreativitas siswa manfaat Kebumen itu yang dimaksud apa itu? Misalnya apa? Misalnya yang perlu Anda apa namanya? Nah, tadi kan dimasukkan dalam visi Anda dalam apa namanya? Seandainya terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS manfaat Kebumen. Iya. Caranya bagaimana itu supaya kreativitas siswa itu Muncul ya. muncul ya? Atau ketika sudah muncul itu bagaimana? Tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya, iya silakan ya. Jadi yang pertama kan pertanyaannya itu bagaimana cara memunculkan kreativitas siswa. Iya, oke, iya. Boleh, iya silakan. Ada banyak cara ya untuk memunculkan kreativitas. Salah satunya itu kita bisa bikin lomba. Bikin lomba ya. Lomba. Bikin satu program lomba ya, Iya. perlombaan ya. Karena Iya. perlombaan itu satu ajang untuk menggali kreativitas siswa ya. Iya. Tanpa perlombaan betul, itu bagus itu ya. Bagus ya. Misalnya Iya. ada lomba menulis esai atau membuat cerpen, lomba membaca puisi mungkin, Oke, atau ya. lomba sebagainya yang bisa memicu kreativitas siswa manfaat Kebumen. Oke, jadi kreativitas yang bersifat akademik nanti ada lomba esai ya. Ya, Yang bersifat apa namanya non akademik seperti apa tadi? Olimpiade. Olimpiade ya. ya, Yang minat seni nanti ada lomba tentang seni ya. ya, lomba nyanyi. Lomba nyanyi bagi yang dia hobi seni musik. Ya, Kalau dia ngelukis seni rupa nanti ada lomba seni lukis mungkin Ya. seperti itu ya. Oke, bagus ini ya, luar biasa ya. Ada tambahan lagi Mas Rehan sebagai ketua terkait dengan 5 misi itu, panca visi itu ya. Panca misi. Jadi kan yang namanya Iya, agak masuk suaranya ya, mohon maaf. Iya. Jadi ini kan misinya itu menjadikan OSIS sebagai wadah bagi para siswa untuk menyalurkan ide, kreativitas dan bakatnya. OSIS itu selain sebagai organisasi juga bisa sebagai untuk menyalurkan ide, kreativitas, bakat dan minat siswa ya. Siswa itu ya. Iya. Dan kalau misalnya itu tapi kita juga dalam menjalankan misi ini nggak sendirian Pak. Iya, begitu ya. Iya, di sini kan banyak ekstrakurikuler ya, ada ekstrakurikuler KIR atau ROHIS. Di situ kita bisa kerjasama. Contohnya kita mau bikin lomba esai ini, kan ada anak-anak KIR. Kita kerjasama nih bikin lomba, gimana nih lomba yang atau mendorong mereka ya, yang betul. sudah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra ya. Ya, Didorong supaya lebih aktif, lebih giat lagi, supaya meraih mimpi atau juara ya. Karena target daripada apa namanya kegiatan itu kan juara.
iya kan? Juara itu target nomor 1 sebenarnya ya. Tapi target yang lebih utama adalah bagaimana melatih ya para siswa itu untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Sehingga betul-betul mereka puas untuk belajar di Manfaat Kebumen. Ya, begitu ya. Biasa ya. Oke. Oke, itu terkait dengan visi dan misi ya Mas Raihan dan Mbak Anggi sebagai paslon nomor 2 ini. Calon OSIS Manfaat Kebumen yang bernama Adi Brata Satria ya. Terus ini sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan pelajar atau siswa dimanapun termasuk di Indonesia, bahkan saya tarik lebih khusus di Manfaat Kebumen terkait adanya wabah COVID-19 ya yang sampai hari ini disinyalir juga belum selesai ini Mas Raihan dan Mas Anggi. Maka dampaknya adalah para siswa itu adalah pembelajaran daring atau online ya kan? Iya. Oke, saya mau tanya, pengalaman Anda pada saat pembelajaran daring itu menggunakan platform e-learning produk Kemenag ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, itu bagaimana? Mas Raihan dulu atau Mbak Anggi? Silakan ya. Pengalaman Anda selama pembelajaran daring, termasuk mungkin masalah ya, yang nanti bisa diidentifikasi, kemudian nanti oleh madrasah bisa dicarikan jalan keluar ya atau solusi. Oke, Mas Raihan atau Mbak Anggi dulu silakan ya. Saya dulu mungkin ya. Oke, Mbak Anggi ya. Iya. Kan kondisi wabah ini kan datangnya dadakan ya. Dadakan ya. Kita belum ada persiapan apa-apa, tiba-tiba muncul wabah yang mengharuskan kita diam di rumah. Iya. Ini kan suatu kondisi yang nggak terduga-duga, terus kita juga kan belum pernah nih sebelumnya, hal baru buat kita. Hal baru ya? Iya, yang dulunya kita sekolah, berangkat ke sekolah, lihat gurunya ngajar, tiba-tiba harus belajar di rumah. Oke. Nah, itu tuh sebagai siswa, kami jujur aja merasa kaget ya awalnya. Kaget ya? Ya, merasa kesulitan. Kita belajar matematika ke sekolah, ada gurunya nih, diajarin. Iya. Belum tentu paham, Pak. Oke. Apalagi kita di rumah. Apalagi kalau itu ya Iya. itu. Daring ya? Iya. Jadi banyak nggak pahamnya atau sedikit pahamnya ini? Banyak nggak paham. Oh ya sama itu ya. Banyak nggak pahamnya ya. Tapi ketika menggunakan e-learning ya kan, ya mohon maaf dibanding dengan mungkin di sekolah lain. Jadi untuk madrasah itu sudah awal bahkan sebelum COVID itu sudah membuat platform e-learning ya. Ini sebenarnya bukan diperuntukkan untuk pembelajaran online saat itu ya kan, tapi terkait dengan karena adanya musibah COVID, maka kemudian aplikasi e-learning dipakai untuk pembelajaran online itu Mas Raihan dan Mbak Anggi ya. Iya. Pengalaman kamu tuh bagaimana kemarin menggunakan platform e-learning itu? Susah atau mudah? Bagaimana itu? Kalau e-learning itu ya sudah memudahkan siswa untuk belajar ya, misalkan kan isinya e-learning itu kan ada bahan ajar gitu, ada lengkap ya, absen. Ya, selain itu juga lewat Telegram juga kan Pak? Lewat Telegram ya, dibantu dengan Telegram dan lain-lain ya kan? Iya. Terus kendalanya Mbak Anggi, kendala pembelajaran online kemarin bagaimana menurut Anda itu? Menurut aku sih kendalanya kita tuh sebagai siswa kadang kurang disiplin. Jadi kurang disiplin ya. Waktunya ketika harusnya waktunya di situ belajar, malah kita kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain karena di rumah tidak terawasi langsung ya kan? Iya. Oh gitu ya. Terus solusinya bagaimana itu kira-kira? Biar disiplin, ya kan? Terkait pembelajaran online, bagaimana Gi? Kalau untuk solusi sih mungkin kita belum tahu apa nih kira-kira solusi terbaik buat mengatasi hal ini. Oh begitu ya. Cuman menurut saya kan ketika belajar di rumah kan berarti orang tua itu adalah lingkup terdekat ya dari siswa. Karena kan guru nggak bisa ngawasin secara langsung. Oke, bagus ini Pak Rusdi ya. Berarti orang tua ini juga harus mengawasi ya. Iya, ikut membantu. Mengawasi, mendorong, membantu. Oke, iya. Tugas mengajar siswa itu bukan cuma tugas guru, tapi orang tua juga
ikut berpartisipasi, ikut Oke. membantu. Jadi saling membantu lah dalam situasi yang sulit kayak gini. Oke, luar biasa nih Pak Rusdi. Oke. Yang terakhir ini mungkin untuk paslon nomor 2 ini ya. Ya. Untuk Mas Raihan dan Mbak Anggi. Terakhir terkait dengan mimpi ya. Oke. Mimpi Anda ingin jadi ketua OSIS dan wakil. Ya. Iya. Barangkali apa ini terkait dengan manfaat Kebumen untuk memajukan dan sebagainya. Karena ini merupakan tanggung jawab berat sebenarnya ya. Ketika Anda terpilih nanti amanah yang ada yang tertuang dalam visi dan misi itu 100% harus bisa diwujudkan ya. Iya. Insyaallah. Mimpi Anda itu bagaimana ini? Iya. Ketika Anda terpilih gitu ya, maaf ya. Mimpi saya ya Mhm. semoga Dekat lagi. saya bisa semoga Bisa apa? Santai aja. Bisa mewujudkan. Bisa mewujudkan semua visi dan misi. misinya dan Mhm. juga menjalankan program kerja yang ada di OSIS. Dan semoga saya bisa menemukan pengalaman yang banyak untuk kedepannya di dalam organisasi Belajar OSIS ya. ini. Iya, bisa belajar banyak ya. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Iya, benar. The experience is the best teacher. Weh. Mbak Anggi? Mbak Anggi? Kalau saya harapannya sama kayak Rehan, mudah-mudahan kita bisa optimal di dalam menjalankan visi misi yang kita sebut tadi. Oke. Seandainya memang mungkin belum optimal, Iya. kita evaluasi nih kira-kira kita kurangnya di mana, sehingga nanti buat penerus selanjutnya tuh udah tahu nih apa nih yang kurang, jadi bisa jadi masukan buat selanjutnya biar jadi lebih bagus ke depannya. Dan Oke. kalau misalnya ternyata visi misinya terlaksana, itu tuh sepenuhnya bukan karena kita, tapi Iya. karena emang kerjasama dari rekan-rekan OSIS yang lain, terus juga ada yang kerjasama sama dukungan dari seluruh warga Manfaat Kebumen. Oke, bagus ini Cak Rus ya. Iya, karena visi dan misi tidak mungkin bisa dilaksanakan secara sendirian, harus mendapat dukungan dari seluruh warga madrasah ya. Ya. Iya, betul. Termasuk para guru, kepala madrasah, para waka ya kan, Ya. dan umumnya adalah para siswa untuk mendukung terwujudnya visi dan misi yang Anda cantumkan di dalam program kerja OSIS Manfaat Kebumen jika terpilih. Oke, yang terakhir ini singkat saja, kampanye singkat ya. Jadi kampanye ini bagaimana nanti untuk menarik simpati dan empati kepada pemilih, khususnya warga madrasah. Karena yang milih tidak hanya siswa, Mbak Anggi dan Mas Raihan ya, para guru ya, bahkan nanti kepala madrasah, staf TU, dan para pesuruh pun punya hak pilih ya, Iya. untuk memilih Anda calon ketua OSIS dan wakil OSIS Manfaat Kebumen. Ya silakan. Nempel. Ya, terima kasih untuk Pak Haryono sebagai pembawa acara. Untuk semua warga Manfaat Kebumen, baik kepala madrasah, guru, staf, karyawan, dan teman-teman yang saya banggakan. Oke. Maka dari itu jangan lupa ya pilih nomor 2 karena nomor 2 tiada duanya. Oke, bagus Cak Resti ya. Ada tambahan bagi sebagai wakil paslon nomor 1? Nomor 2 maaf. Ya. Jadi kami membutuhkan dukungan dari seluruh warga Manfaat Kebumen agar memilih kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS Adibrata Satria di periode selanjutnya. Dan harapan kita punya harapan yang besar biar jadi ketua dan wakil ketua, dan kita juga berharap banget kalau kita tuh bisa jadi penerus wakil sama ketua yang baik dan amanah. Oke, terima kasih kepada pasangan nomor 2 ya, Mas Raihan dan Mbak Anggi. Mudah-mudahan mimpi Anda untuk menjadi ketua dan wakil OSIS Manfaat Kebumen periode tahun 2021-2022 bisa terwujud. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan kepada pemirsa, wabil khusus kepada Sivitas Akademika Manfaat Kebumen, Kepala Madrasah Bapak Siswanto SPD, para wakil
MPD, mohon maaf, para wakil kepala madrasah, para guru, para siswa, staf TU dan seterusnya. Sekali lagi, pilihan Anda terletak pada hati nurani Anda. Kami tidak bermaksud untuk menggiring siapapun pasangannya ya. Kami berusaha untuk netral ya, senetral-netralnya. Saya kembalikan kepada audien, kepada pemilih. Pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda, tentunya dengan melihat visi dan misi dari masing-masing pasangan, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dari kami selaku host, pembawa acara, penyampaian visi dan misi calon ketua OSIS MAN 4 Kebumen, undur diri, banyak kesalahan mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.